Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musfira Putri Lukman STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar pemrograman. Perkenalkan, nama saya Siti Radia Aisyah Malandre, NIM 321190088, kelas 2D, program studi D3 Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini akan membahas mengenai materi pengambilan keputusan. Operator kondisi. Untuk keperluan pengambilan keputusan seperti cara mengatur agar komputer bisa menyimpulkan bahwa suatu bilangan merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil, Si menyediakan beberapa jenis pernyataan berupa pernyataan if, pernyataan if-else, dan pernyataan switch. Pernyataan-pernyataan tersebut memerlukan suatu kondisi sebagai basis dalam pengambilan keputusan. Kondisi umum yang dipakai berupa keadaan benar dan salah. Untuk menghasilkan kondisi benar dan salah, digunakan operator berupa operator relasi dan bisa juga berupa operator logika. Operator relasi. Operator relasi biasa dipakai untuk membandingkan dua buah nilai dalam keadaan benar atau salah. Keseluruhan operator relasi pada Si ditunjukkan pada tabel yang ditampilkan. Khusus untuk operator relasi sama dengan, yaitu sama dengan, harap dibedakan dengan operator yang hanya memiliki satu sama dengan, yang merupakan operator penugasan atau assignment. Kemudian contoh pembandingan hasil. 1 lebih besar dari 2 merupakan pernyataan yang salah, 1 lebih kecil dari 2 merupakan pernyataan benar. A sama dengan 1, benar jika A bernilai 1 dan salah jika A tidak bernilai 1. A lebih kecil dari B, benar karena kode ASCII untuk karakter A kurang dari kode untuk karakter B. Kemudian karakter sama dengan Y, benar jika karakternya berisi Y dan salah jika karakternya tidak berisi Y. Dalam daftar ASCII standar, kode untuk karakter A sama dengan 65, sedangkan karakter B sama dengan 66, C sama dengan 67, D sama dengan 68, dan seterusnya sampai dengan karakter Z sama dengan 90. Kemudian operator logika. Operator logika biasa dipakai untuk menghubungkan ekspresi relasi. Keseluruhan operator logika ditunjukkan pada tabel berikut. Bentuk pemakaian operator AND dan OR adalah operan 1, kemudian operator, kemudian operan 2. Baik operan 1 maupun operan 2 dapat berupa ekspresi relasi ataupun ekspresi logika. Hasil ekspresi bias bernilai benar atau salah. Pada Si, nilai hasil dari sebuah ekspresi relasi atau ekspresi logika jika dinyatakan dengan angka adalah salah maka bernilai 0 dan benar akan bernilai bukan 0, misalnya 1. Dapat dilihat tabel kemungkinan pada operasi logika AND dan OR. Beberapa contoh ekspresi logika diantaranya char lebih besar dari A, and char lebih kecil dari Z. Hasil operasi logika AND adalah benar hanya jika karakter lebih besar dari A dan char atau karakter lebih kecil dari Z. Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah kode ASCII dari karakter tersebut. Kemudian pilihan sama dengan Y,
OR pilihan sama dengan Y kecil. Hasil operasi logika OR adalah benar jika pilihan berupa Y besar atau Y kecil. Sedangkan bentuk pemakaian operator logika adalah operan. Dengan operan dapat berupa ekspresi logika ataupun ekspresi relasi. Hasil operasi bernilai 1 jika operan bernilai salah dan 0 jika operan bernilai benar. Perhatikan contoh potongan pada program if sudah benar, printf masukkan Anda salah. Pada contoh potongan yang ditampilkan, dilakukan pengecekan kondisi terhadap nilai dari variabel sudah benar. Jika variabel sudah benar bernilai 0, maka kondisi sudah benar akan bernilai benar atau true, sehingga instruksi print masukkan Anda salah akan diproses. Kemudian prioritas operator logika dan relasi. Dapat dilihat tabel prioritas operator logika dan relasi. Berdasarkan prioritas yang ditunjukkan pada tabel, maka ekspresi seperti char lebih besar dari A, N char lebih kecil dari Z sama saja kalau ditulis menjadi char lebih besar dari A dan N char lebih kecil dari Z tanpa tanda kurung. Hanya saja penulisan dengan menggunakan tanda kurung akan lebih memberi kejelasan. Kemudian pernyataan if. Pernyataan if mempunyai bentuk umum if, kondisi, pernyataan. Bentuk ini menyatakan jika kondisi yang diseleksi adalah benar atau berlogika 1, maka pernyataan yang mengikutinya akan diproses. Sebaliknya, jika kondisi yang diseleksi adalah tidak benar atau berlogika 0, maka pernyataan yang mengikutinya tidak akan diproses. Mengenai kondisi harus ditulis di antara tanda kurung, sedangkan pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, atau pernyataan kosong. Dapat dilihat diagram alir pernyataan if pada ujung bawah sebelah kanan. Contoh penggunaan pernyataan if adalah untuk menentukan besarnya potongan harga yang diterima oleh seorang pembeli berdasarkan kriteria. Yang pertama, tidak ada potongan harga jika total pembelian kurang dari Rp100.000. Dalam hal ini, potongan harga diinisialisasi dengan 0. Bila total pembelian lebih dari atau sama dengan Rp100.000, potongan harga yang diterima dirubah menjadi sebesar 5% dari total pembelian. Berikut contoh program. Untuk pernyataan if yang diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuknya dapat dilihat pada slide. Dalam slide, pernyataan-pernyataan yang berada dalam tanda kurung kurawal dan tutup kurung kurawal akan dijalankan hanya bila kondisi if bernilai benar. Pernyataan if-else. Pernyataan if-else memiliki bentuk if dalam kurung kondisi, pernyataan 1, else pernyataan 2. Diagram alirnya dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan.
Arti dari pernyataan if-else, jika kondisi benar maka pernyataan 1 dijalankan, sedangkan bila kondisi bernilai salah maka pernyataan 2 yang dijalankan. Masing-masing pernyataan 1 dan pernyataan 2 dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, ataupun pernyataan kosong.